Hai teman-teman, lanjut lagi kita akan bahas tentang terkait organisasi kemahasiswaan. Untuk kali ini yang akan kita bahas itu terkait tentang seseorang yang membawa atau melibatkan urusan pribadinya ke dalam dunia organisasi. Perlu kita ketahui adalah organisasi kemahasiswaan atau organisasi adalah sekali lagi sekumpulan orang-orang yang berbeda yang memiliki tujuan yang sama pada dasarnya itu. Jadi tak elok rasanya jika kita memiliki masalah pribadi terus kita bawa ke dalam organisasi, maka sering kita di-labelin tidak profesional. Hanya saja menurut pandanganku itu bagian dari proses. Nggak salah juga orang-orang yang mudah baper di organisasi, yang dalam artian mungkin saja dia punya masalah di rumahnya, punya masalah pribadinya, baik hubungannya maupun hubungannya bersama pasangannya maupun hubungannya bersama keluarganya. Hanya saja yang sering menjadi masalah adalah ketika melibatkan rasa kesal itu, problem masalah itu dibawa-bawa ke organisasi, sehingga berdampak apa? Sehingga berdampak ketidakprofesionalan, yaitu tiba-tiba mudah tersinggung, tiba-tiba mudah marah, tiba-tiba apabila dia menjabat dia bisa menggunakan hak prerogatifnya seenaknya untuk membuat keputusan-keputusan yang diikuti dengan perasaannya. Karena kita sering mendengar ada yang berkata seperti ini, entah ini pepatah atau apapun ya. Jangan pernah berjanji di saat diri kita senang, dan jangan pernah mengambil keputusan di saat diri kita lagi marah. Dan itu sangat berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan, khususnya di dunia organisasi ya, secara garis besar. Kita sering tidak bisa membedakan yang mana kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi. Maka salah satu hal yang sebaiknya harus kita lakukan ketika kita memiliki masalah dan kita merasa bahwa kita tidak akan bisa profesional ketika kita sedang berorganisasi, maka yang terbaik adalah memilih istirahat sejenak. Kita memilih untuk pergi atau menenangkan diri, atau mungkin bahasa anak-anak sekarang tuh bilang healing ya. Jadi mungkin tenangkan dulu diri, pergi sejenak. Jika kita sebagai anggota mungkin menyampaikan kepada rekan kita atau ketua kita bahwa kita butuh waktu untuk sejenak karena lagi ada hal yang perlu disampaikan. Tidak perlu juga mendisklaimer dan menyampaikan bahwa kita lagi ada masalah, seolah-olah kita butuh perhatian, tidak perlu. Tapi cukup dengan menyampaikan aku butuh waktu untuk kali ini, pengen ada hal yang lagi ingin dikerjakan, ada hal yang harus dituntaskan, diselesaikan. Karena problem utamanya adalah komunikasi. Seperti itu. Kita sering menyepelekan komunikasi, kita merasa paling teman-teman mengerti saja saat aku nggak datang, pasti teman-teman tahu kalau aku ada masalah. Padahal tidak semua orang mau tahu tentang urusan kita, dan tidak semua hal orang peduli sama apa yang kita lakukan. Tapi terlepas dari itu, kita juga sebagai manusia sering tidak peduli dengan perasaan-perasaan orang yang kita tidak hargai. Makanya kita sering berlagak seenaknya. Ya, contoh seperti tadi, membawa masalah pribadi ke urusan organisasi, sehingga berdampak apa? Ini berdampak bisa besar, terutama di saat kita memiliki jabatan. Maka yang terbaik adalah kita sejenak healing atau pergi sebentar, menenangkan pikiran dan menyelesaikan masalah itu, agar kita tidak membawa masalah pribadi ini ke dunia organisasi ini. Karena dampaknya sekali lagi bisa skala kecil, bisa skala besar, tapi skala besar paling berdampak adalah di saat momen itu kita memiliki peran yang penting, dan ternyata progres perjalannya sebuah kegiatan atau sebuah hal yang dirancang itu sudah jauh. Tiba-tiba kita hadir dengan ketidaktahuan. Itu cukup menyedihkan dan cukup membuat orang-orang kurang respect dengan kita. Ya, orang-orang tidak melihat tanggung jawab kita sebagai orang yang seharusnya menggagas itu, orang yang seharusnya turut serta untuk memahami acara itu. Maka lagi-lagi pilihan terbaik adalah istirahat sejenak, tenangkan pikiran, memastikan bahwa keadaan sedang baik-baik saja. Karena salah satu hal yang pasti terjadi di orang-orang yang ada masalah adalah
dia selalu merasa bahwa hanya dia yang memiliki masalah dan hanya dia yang memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia, tidak bisa selesaikan orang lain, seolah-olah orang lain tidak memiliki masalah. Sehingga mungkin saja terjadi ketika ada satu orang atau kita merasa kita punya masalah, tapi kita tetap memaksakan diri untuk hadir di organisasi, dan ternyata ada orang lain juga yang memiliki masalah mungkin yang lebih berat. Terus tiba-tiba kita bergesekan, tiba-tiba orang ini bergesekan. Bisa jadi itu sebuah jadi masalah yang besar. Ya itulah yang sering terjadi, yaitu baper, tersinggung, merasa tidak didengarkan, merasa uh, keinginannya tidak terpenuhi. Padahal di saat itu dia sedang tidak baik-baik saja, tapi kita ngejudge dan ternyata dia judge balik, jadinya ya udah berdampak ke organisasi. Itu yang saya bilang dalam skala besar. Begitu juga yang lagi saya amati ke rekan-rekan yang masih sering berdiskusi, ngobrol tentang organisasi yang sedang dijalanin. Salah satu keluh kesahnya adalah banyak orang yang seenaknya datang di organisasi, terus balik, dan pada saat ada event-event besar, baru acara-acara yang penting baru mau datang lagi. Ya itu proses dinamika ya menurut aku. Jadi tergantung bagaimana seorang pemimpin itu bersikap. Kebetulan yang ngobrol ini kan langsung pemimpinnya. Ya yang aku sampaikan adalah ya kembali di kamu, gimana kamu bersikap. Kalau kamu ternyata bisa bersikap, kamu bisa menjalani tetap programmu ini tanpa harus melibatkan melibatkan kekecewaanmu ini terhadap sikapnya dia, ya maka seharusnya organisasimu atau kegiatanmu ini atau programmu ini berjalan sah-sah saja, lancar-lancar aja. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya, karena barangkali dia tidak paham bahwa esensi dari sebuah program itu adalah prosesnya. Karena sebenarnya problem dalam sebuah organisasi itu bukan problem, karena sebenarnya tujuan dalam organisasi adalah mencapai program-program itu, dan program itu bisa berdampak. Tapi terlepas dari tujuan itu, kita memiliki proses-proses yang panjang yang perlu disusun bareng-bareng, disiapkan, dan dijalanin. Sekali lagi, menghadapi orang-orang yang seenaknya dalam organisasi, terutama orang-orang yang tidak bisa mengendalikan perasaan dan tidak bisa mengesampingkan masalah pribadi dengan masalah organisasi, memang kita harus bijak dalam menyikapinya, karena tentu saja itu akan kita dapatkan kata-kata itu di dalam dunia organisasi, terutama organisasi kemahasiswaan. Dan untuk orang yang sering merasa tidak bisa mengesampingkan atau membedakan masalah urusan pribadi dengan urusan organisasi, maka jalan yang paling baik adalah sekali lagi sebaiknya tenang sejenak, pergi sebentar, istirahat, tenangkan pikiran, sampai kita merasa bahwa ternyata yang aku lakukan ini salah, dan teman-temanku atau rekan-rekanku itu butuh, kawan-kawanku butuh aku untuk mensukseskan atau menuntaskan program ini. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi hari ini kayak lebih sepatnya menyikapi dan menanggapi bagaimana orang-orang yang membawa masalah pribadinya ke masalah organisasi. Tetap berproses, semangat berproses. Sekali lagi tidak bosan-bosan aku jelaskan bahwa organisasi itu cukup berdampak kepada diri kita, salah satunya dalam pengambilan keputusan dan manajemen diri. Semoga video hari ini bermanfaat. Salam keren mawar merah.